Klose! Und gleich noch ein hinten drauf! Ajalukku kui ka ilmselt väga suurte tähtedega Itaalia omasse, sest ja Klose suunas hea sööt ja Klose! 2-0. Meine Damen und Herren, Miroslav Klose ja 2-0. Klose suurepärane avanemine ja Jerman memang memiliki deretan penyerang hebat dalam sejarah panjang persepakbolaan dunia. Sebut saja nama Jurgen Klinsmann hingga Gerd Müller adalah dua di antaranya. Tetapi ada salah satu nama yang tidak akan pernah dilupakan, yakni sosok Miroslav Klose. Jika mendengar namanya, pikiran kita pasti akan flashback ke era sepak bola awal 2000-an, terutama musim 2005-2006 ketika seorang Miroslav Klose menjadi pusat perhatian dunia setelah penampilan briliannya di ajang Piala Dunia 2006. Klose, super gelobt, Klose, 2-0 und das Tor. Bagi anak Gen Z, mungkin tidak terlalu mengenal sosok Klose. Tetapi, untuk generasi milenial, ia adalah salah satu striker terhebat yang pernah menghias sepak bola dunia. Seorang striker tipikal fox in the box yang sangat berbahaya di dalam area kotak penalti. Seorang pemain yang disebut sebagai jimat timnas Jerman. Jika kamu bertanya siapa top scorer Piala Dunia sepanjang masa, jawabannya bukan Pele ataupun Ronaldo Nazario. Tetapi, dialah Miroslav Klose, top scorer timnas Jerman dan Piala Dunia sepanjang masa. Lantas, seberapa hebat seorang Miroslav Klose di masa jayanya? Simak kisahnya. Klose, da ist er drin! Ein klassischer Klose! 33. Minute! Klose! Und gleich noch ein hinten drauf! Schöne Flanke und Klose! Wieder Buchtor, ja, und da war der Salto fällig. Miroslav Marian Joseph Klose, atau biasa disebut Miroslav Klose, lahir pada 9 Juni 1978 di Opol, Polandia. Meski lahir di Polandia, tetapi Klose juga memiliki kewarganegaraan Jerman. Hal ini karena ketika ia kecil, sang ayah membawa keluarganya pindah ke Jerman karena suatu hal. Semua dilakukan demi keselamatan keluarga. Keputusan ini juga yang akhirnya berpengaruh besar dalam takdir hidup seorang Miroslav Klose. Ia juga bahkan sempat menghabiskan masa kecilnya di Prancis hingga usia 8 tahun sebelum akhirnya pindah ke Jerman. Klose kecil memang tumbuh dan berkembang untuk menjadi seorang atlet, terutama sepak bola. Faktanya, ia lahir dalam keluarga atlet profesional, di mana sang ayah Joseph Klose merupakan mantan pemain sepak bola di Odra Opol, sebuah tim yang bermain di divisi utama Liga Polandia. Sedangkan ibunya, Barbara Již, merupakan anggota timnas bola tangan wanita Polandia.
Maka tidak heran jika darah olahragawan mengalir deras dalam diri Miroslav Klose. Hal itu juga yang membuat Klose kecil berhasrat ingin menjadi seorang atlet profesional, terutama pesepak bola mengikuti jejak sang ayah. Meski memiliki darah atlet, nyatanya perjalanan karir awal Miroslav Klose terbilang tidak terlalu mulus. Tidak banyak diketahui di mana pertama kali Klose kecil menimba ilmu sepak bola. Dari data Transfermarkt, Klose mulai menapaki karir sepak bolanya pada usia 15 tahun ketika bergabung dengan SG Blaubach pada 1993. Tidak diketahui klub tersebut bermain di Liga Jerman divisi berapa. Bisa dikatakan, ia adalah salah satu pemain yang telat berkembang di usia mudanya. Tercatat, Klose bermain untuk klub tersebut mulai dari tahun 93 hingga 98. Ia juga pernah menjadi seorang tukang kayu, setidaknya hingga usia 20 tahun. Belum diketahui mengapa Klose mengambil pekerjaan tersebut. Tetapi yang jelas, karir profesional Miroslav Klose dimulai pada 98 ketika ia direkrut oleh FC Homburg, sebuah klub yang bermain di divisi keempat Liga Sepak Bola Jerman. Di sana pun, ia tidak langsung bermain untuk tim utama, melainkan memperkuat tim kedua. 6 bulan kemudian, ia bergabung ke tim cadangan FC Homburg utama, hingga akhirnya memutuskan pergi menuju FC Kaiserslautern di akhir musim 99. Di usianya yang sudah 21 tahun, Klose belum juga menjadi pemain yang diperhitungkan. Bersama klub barunya, ia kembali bermain untuk tim kedua selama 1 musim. Meskipun begitu, ia membuktikan dirinya layak naik kasta setelah mampu mencetak 26 gol dari 59 pertandingan. Gut gesehen, gut gespielt, Klose, Tor! Kemudian, memasuki musim keduanya 2001-2002, barulah Klose bermain untuk tim utama FC Kaiserslautern di Bundesliga. Bersama klub tersebut, Klose yang sempat terseok-seok bersama klub biasa-biasa saja, tidak ingin mengalami hal serupa. Di titik inilah, Klose muda berlatih lebih keras dari biasanya. Ia sadar, talenta bukan apapun tanpa usaha lebih. Semua usaha kerasnya, ia buktikan dalam permainan. Klose, yang baru bermain di divisi utama Liga Jerman, langsung menunjukkan ketajamannya dengan mengemas 16 gol dan 7 assist di Bundesliga. Miroslav Klose. Christian Wörns. Miroslav Klose. Hal ini juga yang kemudian membuat namanya masuk ke dalam skuad Der Panzer yang akan berlaga di Piala Dunia 2002. Ketajamannya kemudian berlanjut di Korea Selatan dan Jepang. Pada turnamen itu, Klose mampu mencetak 5 gol sepanjang turnamen, atau hanya kalah dari Ronaldo Nazario yang mendapat sepatu emas dengan torehan 8 gol. Luar biasanya lagi, Klose berhasil mencetak hat-trick dalam debut Piala Dunia pertamanya, yakni ketika Jerman mengalahkan Arab Saudi dengan skor 8-0 di fase grup. Очень хорошо проходит по краю и навес. Ох, какой удар! Снова Клозе. Клозе как будто. 2 gol sisanya,
ia cetak saat melawan Irlandia dan Kamerun. Schöne Flanke und Klose! Bilderbuchtor, ja auch da. Sayangnya, Klose mandul ketika memasuki babak knockout. Meskipun begitu, catatan 5 golnya cukup bagus untuk pemain yang baru debut pada ajang 4 tahunan tersebut. Ia bahkan menjadi satu-satunya pemain di Piala Dunia yang bisa mencetak 5 gol melalui sundulan dalam satu turnamen. Luar biasa. Pada 2001, dia sebenarnya berkesempatan membela timnas Polandia. Namun, Klose lebih memilih Jerman. Dengan latar belakang yang melibatkan dua negara tersebut, Klose mengaku lebih senang dipanggil sebagai orang Eropa saja. Setelah Piala Dunia 2002, nama Miroslav Klose semakin melambung dan diperhitungkan sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Ketenaran ia dapatkan, ketajaman ia tingkatkan. Klose juga berhasil mendapat posisi reguler di skuad utama FC Kaiserslautern. Setiap musimnya, tidak kurang dari 12 gol mampu ia sumbangkan bagi klubnya. Setelah bermain gemilang bersama Kaiserslautern dengan sumbangan 52 gol, Miroslav Klose akhirnya dipinang Werder Bremen dengan mahar 5 juta euro pada musim panas 2004. Pindah ke klub baru ternyata tidak mengurangi ketajaman Klose. Sebaliknya, golnya semakin banyak. Pada musim pertamanya, ia mampu melesakkan 17 gol dari 45 laga di semua kompetisi. Memasuki musim 2005-2006, musim keduanya bersama Werder Bremen. Pada musim keduanya ini, ketajamannya meningkat drastis. Dari 40 pertandingan, Klose mampu menorehkan 31 gol dan 17 assist. 25 golnya di kompetisi Bundesliga cukup membuatnya mendapat gelar top skor pada kompetisi musim tersebut. Daneben gesehen. Viertelstunde noch zu spielen und jetzt kam endlich Werder und jetzt kam Klose und jetzt kam das Tor. Ketajamannya di level klub kembali membawa Klose masuk dalam skuad arahan Joachim Löw untuk perhelatan Piala Dunia 2006 yang digelar di negaranya sendiri, Jerman. Pada turnamen itu, ia menjadi andalan tim Der Panzer di poros penyerangan. Prestasi individu Klose di musim 2005-2006 makin lengkap karena ia melengkapinya dengan menjadi top skor Piala Dunia 2006. Bermain di rumahnya sendiri, ia berhasil mencetak 5 gol sepanjang turnamen. Belak. Chips on here, Dalago. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1. Sayangnya, Jerman hanya mampu finish di peringkat ketiga setelah di babak semifinal dikalahkan Italia dengan skor 0-2. Pada akhir musim itu juga, Miroslav Klose berhasil keluar sebagai Footballer of the Year Jerman 2006. Amazing. Verstehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Klose memang bukan pemain flamboyan yang memiliki banyak kemewahan. Dia tidak menawarkan teknik tingkat tinggi, kecepatan, ataupun dribbling kelas wahid. Klose hanya bermain sebagai Fox in the Box. Seperti julukannya, Fox in the Box. Pemain dengan gaya bermain ini benar-benar sangat berbahaya jika di area kotak penalti lawan. Mereka biasanya bertahan di tengah kotak penalti untuk menunggu umpan yang datang. Ketika menyerang,
Pemain ini akan berlari mencari posisi di belakang pemain bertahan lawan, menemukan celah, menyambar bola, dan kemudian mencetak gol. Bisa dari bola rebound, atau menyelesaikan umpan matang dari rekannya. Memanfaatkan kemampuan melompat dan headingnya yang akurat, tentu membuat Klose menjadi target empuk bagi para pemberi umpan silang. Tidak banyak pemain di era itu yang mampu melakukan sundulan sebaik Klose. Dia yang terbaik. Wieder der Bayern-Spieler. Klose, 3-0. Di era sepak bola modern, tipikal penyerang seperti ini hampir sudah tidak ada lagi. Bahkan, mungkin bisa dikatakan telah punah. Hal ini dikarenakan taktik sepak bola modern lebih menginginkan penyerang serba bisa yang juga ikut membantu pertahanan. Kita akan sulit menemui lagi striker macam Filippo Inzaghi, Hernan Crespo, ataupun Miroslav Klose. Bertahan selama 3 musim bersama Werder Bremen, Klose telah menyumbangkan 63 gol dan 47 assist dari 132 pertandingan. Catatan baiknya, bersama Bremen dan timnas Jerman tersebut, kemudian membuat Klose diminati banyak klub top Eropa. Sebelum akhirnya, setuju untuk bergabung dengan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen, pada Juli 2007 di usia 29 tahun. Ia hengkang dengan mahar sebesar 15 juta euro. Hijrah ke Munchen, disinilah ia mulai mendapatkan gelar Bundesliga pertamanya dan trofi level klub lainnya. Masing-masing 2 gelar Liga Jerman, 2 DFB Pokal, Piala Liga Jerman, dan 2 Jerman Super Cup berhasil masuk ke dalam buku tropinya dalam waktu 4 musim. Bermain bersama Munchen yang dihuni pemain kelas dunia bukan berarti Klose tidak merasakan masa sulit sebagai seorang pemain. Klose! Und die deutsche Mannschaft geht in Führung. 2 musim pertamanya, ia memang tampil baik dengan terus mencetak setidaknya 20 gol. Tetapi, pada musim ketiganya, Klose meredup, atau lebih tepatnya, ketika kursi kepelatihan Munchen dikuasai oleh Louis van Gaal. Klose berada di bawah bayang-bayang 2 striker lainnya, yaitu Luca Toni dan Mario Gomez. Klose sendiri pernah menuturkan kalau ia kesulitan untuk bekerja sama dengan Van Gaal. Inilah yang membuatnya kesulitan menjaga performanya sebagai seorang striker. Segala hal yang sudah ia lakukan sebagai seorang pemain tetap saja tidak pernah bisa memuaskan pelatih asal Belanda tersebut. Momen bekerja sama bersamanya adalah momen yang sangat sulit. Saya tidak pernah merasa bebas. Sulit sekali untuk memenuhi harapannya. Ia meminta saya untuk terus berlari yang tidak bisa saya penuhi di kondisi fisik saya saat itu. Saya sudah memberikan yang saya bisa, tetapi sepertinya itu tidak pernah membuatnya merasa cukup. Kata Miroslav Klose, seperti dikutip dari Independent. Kochowski und wieder Gomez. Klose, Tor! Tor! Dreifache Torschütze. Klose, Klose! Er ist weg. Klose! Aus unmöglichem Winkel. Klose, yang sudah menyadari bahwa posisi utamanya sudah mulai terpinggirkan, akhirnya memutuskan hengkang dari Allianz Arena setelah menyumbangkan 53 gol dari 150 laga. Klose kemudian bergabung dengan Lazio di Serie A Italia. Dia pergi ke Lazio pada jendela musim panas 2011 secara bebas transfer.
Klose, yang sudah berusia 33 tahun, sadar betul ia telah memasuki akhir karir, namun ketajamannya tidak berkurang drastis. Di Liga Italia, dia masih bisa mencetak 63 gol dari 171 laga bersama Lazio. Klose ancora, chiuso da Mourinho, Klose solo davanti al portiere ed è gol! Ha segnato Miroslav Klose, 8 minuto! Bahkan ia sanggup memberikan gelar Coppa Italia pada musim 2012-2013. È finita! La Lazio vince la sua sesta Coppa Italia della sua storia! L'abbraccio in tribuna, la Lazio! Akan tetapi, karir Klose di Lazio lebih diingat karena aksinya ketika Lazio berhadapan dengan Napoli pada September 2012 lalu. Saat itu, Klose mencetak gol dengan menggunakan tangannya. Wasit yang memimpin pertandingan itu mengesahkan gol tersebut sebelum Klose memberi konfirmasi kalau bola mengenai tangannya. Sebuah bentuk sportivitas yang patut diberikan apresiasi. Momen tersebut membuat Klose mendapat penghargaan Sport Ethnic Award dari University of Rome Tor Vergata. Saat masih bermain untuk Bremen, Klose juga pernah melakukan hal serupa. Saat itu, ia menolak untuk menerima penalti yang diberikan kepada Arminia Bielefeld karena merasa kalau ia tidak layak mendapatkan penalti tersebut. Ia juga mendapat penghargaan atas aksinya itu. Sebuah kehormatan besar untuk mendapat penghargaan ini. Tetapi, saya juga agak jengkel. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang harus setiap pesepak bola lakukan. Ada banyak pemain muda yang menonton sepak bola di TV, dan kami adalah panutan bagi mereka. Saya akan melakukannya lagi, selalu. Miroslav Klose, yang sudah berusia 36 tahun, secara mengejutkan kembali dipanggil timnas Jerman untuk Piala Dunia 2014 di Brazil. Alasan pemanggilannya mungkin bisa dikatakan unik, karena Klose disebut sebagai pemain yang menjadi perantara antara Jerman dan Dewi Fortuna. Setiap dia mencetak gol ke gawang lawan, maka Klose selalu bisa menjauhkan Der Panzer dari ancaman kekalahan. Jerman memang tidak pernah kalah dalam sebuah pertandingan ketika Klose mencetak gol. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai jimat tim nasional Jerman. Pada Piala Dunia terakhirnya tersebut, Klose menutupnya dengan kenangan manis setelah Jerman berhasil keluar sebagai juara dunia pada turnamen yang digelar di Brazil tersebut. Selama 4 edisi Piala Dunia yang diikutinya, yaitu 2002, 2006, 2010, dan baru meraih gelar pada Piala Dunia 2014, menjadi kado perpisahan Klose untuk karir internasionalnya bersama Jerman. Tim Panzer keluar sebagai juara setelah mampu mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di final. Still full of running and it's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He may just have won the World Cup for Germany! Angela Merkel joins in the celebrations. That looks like gold dust for the Germans. Mengejutkannya lagi, di semifinal, Jerman menghancurkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Luar biasa. Selama membela timnas Jerman di ajang Piala Dunia, Klose selalu menampilkan performa yang konsisten. Sehingga, dalam 4 edisi Piala Dunia yang dilakoninya, Der Panzer di bawahnya minimal selalu mencapai babak semifinal
dan meraih peringkat ketiga turnamen. Tidak hanya menjadi top scorer sepanjang masa timnas Jerman dengan torehan 71 gol, ia juga menjadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa dengan torehan 16 golnya. Setidaknya, hingga video ini dibuat, luar biasa. Kemudian, 2 musim setelah menjadi juara dunia bersama Jerman, Klose memutuskan pensiun pada akhir musim 2015-2016 di usia 38 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat mengagumkan. Klose, rete, grande calcio, grande Lazio. Kini, ia melanjutkan karir sepak bolanya di dunia kepelatihan. Demikianlah kisah Miroslav Klose, seorang striker Fox in the Box dengan fair play tingkat tinggi. Striker yang akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terbaik dan terjujur di dunia. Terima kasih, Miroslav Klose.